Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kesempatan kali ini saya akan membuat atau menjelaskan sistem bahan bakar, terutama untuk teman-teman yang baru belajar mengenai alat berat, di mana di sini ada sistem bahan bakar atau fuel system pada engine diesel. Nah, kalau berbicara mengenai engine diesel, tentunya bahan bakarnya menggunakan solar, dan sistem pembakarannya juga dia menggunakan injeksi atau nozzle yang akan mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, sedangkan untuk engine yang menggunakan bensin, dulunya dia menggunakan karburator, dan sekarang sudah menggunakan injection juga. Jadi sama-sama dikabutkan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, namun sistem bahan bakarnya pasti berbeda. Nah, karena video kali ini membahas mengenai teknik perbaikan ataupun materi terkait dengan alat berat, maka kami di sini akan menjelaskan fuel system pada engine diesel alat berat. Nah, ketika berbicara mengenai komponen-komponennya, maka tentu engine diesel itu dilengkapi dengan yang namanya fuel tank. Nah, fuel tank ini letaknya bervariasi tergantung dari unit. Ada di samping kanan, ada samping kiri, maupun di belakang unit, tergantung dari tipe-tipenya. Nah, yang kedua, setelah tangki akan melewati sebuah saringan. Biasanya di bagian ini yang dekat dengan tangki terkadang ada 3 jenis ya. Yang pertama, terkadang hanya menggunakan water separator. Water separator ini berfungsi untuk melihat apakah ada campuran air di dalamnya atau tidak. Dan pada umumnya kalau kita melihat di penjelasan teorinya, water separator untuk memisahkan air dengan bahan bakar. Cuma kami mungkin kurang sepakat dengan itu. Kenapa? Karena bahan bakar dan air tidak pernah akan saling bisa bercampur. Pasti selalu terpisah dengan sendirinya. Namun lebih pastinya water separator itu sebenarnya berfungsi untuk mendeteksi adanya air. Kalau ada air, tentunya dia berada paling bawah, dan kalau ada air di bagian water separatornya, maka bisa dilepas pada pembuangannya sini. Ya, ini pembuangannya. Ya, dibuka. Nah, yang kedua, terkadang bukan water separator. Biasanya dilengkapi dengan pre-fill filter. Apa itu yang dimaksud dengan pre-fill filter? Filter yang awal yang menyaring secara pertama kali bahan bakar dari tangki, sehingga dilengkapi juga dengan pembuangan di bawahnya. Kemudian, ya, model yang ketiga, terkadang ada pre-fill filter juga dilengkapi dengan water separator. Jadi sudah punya saringan, dan saringan itu punya kaca lagi di bawahnya. Nah, itu seperti itu ya. Dan model-model daripada pre-fill filter ini dibuat sebanyak mungkin model. Terkadang ada juga yang menggunakan rakor ya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Dari sini bahan bakar akan dimasukkan ke dalam fuel injection pump. Namun teman-teman harus memahami fuel injection pump itu pada engine, secara umum dia akan memompa bahan bakar menuju ke injektor, dan sekaligus membagi yang mana menuju ke injektor 1, 2, 3, 4. Namun di dalam fuel injection pump ini terdiri lagi dengan beberapa komponen. Yang pertama, yang kecil ini ada yang disebut sebagai pit pump. Pit pump ini berfungsi untuk
mensirkulasikan bahan bakar dari tangki dan menciptakan tekanan rendah, ya, tekanan rendah. Tujuannya untuk mengisi bahan bakar fuel filter, ya, bahan bakar pada fuel filter. Contohnya nih, ini yang berasal dari fuel tank, kemudian outputnya itu masuk ke fuel filter atau saringan yang kedua. Nah, biasanya saringan ini itu dilengkapi dengan tempat bleeding. Ketika terjadi kekosongan dan ada udara yang terjebak di dalamnya, maka bisa di bleeding di sini. Ya, seperti itu. Nah, setelah disaring, bahan bakar yang sudah bersih itu akan disalurkan masuk ke fuel injection pump. Nah, dan nanti di sini akan standby kurang lebih sekitar 1-2 kilo. Kalau misalkan dia sudah melebihi daripada standarnya, sesuai dengan settingan ini, overflow ini, maka di dalamnya sini ada pembatas tekanan dengan menggunakan spring. Maka bahan bakar yang melebihi daripada batas springnya ini akan terbuang kembali ke tangki, ya. Jadi akan kembali lagi ke tangki. Jadi tidak semua yang dipompa oleh pit pump ini akan langsung diinjeksikan ke injektor, tidak. Tapi yang standby di sini hanya sebagian kecil saja, hanya maksimal 2 kilo. Selebihnya dikembalikan lagi ke tangki. Ya. Kemudian tekanan yang 2 kilo di sini yang sudah standby akan dirubah oleh injection pump dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Ya. Pada saat engine sudah hidup, maka FIP akan menginjeksikan bahan bakar ke setiap injektor. Nah, ini injektornya nih ya. Injektor 1, injektor 2, injektor 3, dan injektor 4. Nah, pada saat diinjeksikan, maka tekanan bahan bakar akan berubah dari tekanan rendah yang 2 kilo menjadi tekanan tinggi, yaitu sekitar 250, sekitar 200-an lebih lah, 200-an lebih atau sekitaran itulah untuk tekanan yang menuju ke injektor. Selanjutnya, pada bahan bakar atau injektor yang ada di dalam bahan bakar, tidak semuanya juga akan disemprotkan, melainkan sisa-sisa yang belum sempat diinjeksikan ke dalam ruang bakar itu akan dikembalikan juga, ya, bersamaan dan ngumpul dalam satu titik yang akan dikembalikan masuk ke dalam tangki. Nah, itulah sistem bahan bakar dan secara umumnya. Dan perlu saya tambahkan lagi, di sini ada pompa lagi satu. Ini disebut sebagai priming pump. Priming pump ini digunakan untuk memompa secara manual ketika engine susah hidup. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Jadi kalau teman-teman ada engine-nya yang mungkin masuk angin, ya, atau bahan bakarnya habis dan susah hidup, caranya memompa dengan menggunakan priming pump ini, ya, kemudian di bleeding di sini. Nah, hampir semua alat seperti itu. Kemudian di bagian belakangnya ini disebut sebagai governor. Governor ini untuk mengatur dari gasnya, ya, jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan sesuai dengan control rate-nya. Dan ada di sini juga nih ada dua, ada gas dan ada engine stopnya. Nah, saya rasa dengan penjelasan fuel system sebagai bahan pembelajaran buat teman-teman semua. Salam dari kami dari LPKMK di Kota Palopo. LPKMK di mana sampai sekarang ini mendidik pemula anak-anak tamatan SMK untuk mengikuti pelatihan dasar mekanik alat berat, baik secara online maupun offline, sehingga memperbesar kemungkinan untuk direkrut oleh dunia industri. Sekian, saya M. Nusur. Sampai jumpa di lain waktu.